Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqh Sunnah Linisa. Dan pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas pada bagian batasan aurat seorang wanita di dalam sholat. Setelah beliau menyebutkan pasal tersebut, ya, kemudian beliau menyebutkan qadamul mar'ati fi sholah, adapun kaki wanita di dalam sholat. Ini apakah termasuk yang ditutupi atau termasuk perkara yang tidak mesti ditutupi? Faqad warada hadisu Ummi Salamata anaha sa'alat Nabiyya alaihi salatu wassalam atusalli mar'atu fi dir'in wa khimarin wa laysa 'alaiha izarun. Maka sungguh telah warid hadis dari Ummu Salamah bahwa beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apakah seorang wanita itu dia sholat ya, itu dengan baju panjang dan kerudung yang tidak ada izar baginya, maksudnya sarung, karena sarung itu nanti akan menutupi, atau semacam sarung itu akan menutupi sampai ke kakinya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, idza kana dir'u sabikon yukbituhuro qadamaiha. Beliau mengatakan boleh apabila baju panjang itu, dir itu kan baju panjang ya, kayak gamis gitu, itu sampai menutupi, ya, dia panjang, baju dir itu panjang yang bisa menutupi bagian atas kedua kakinya, duhur itu punggung kakinya, itu boleh gitu. Namun yang menjadi permasalahan hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah hadis yang dhaif, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Baihaqi dengan sanad dhaif, mauquf marfu, ya. Mauquf lagi marfu, artinya mauquf di sini terhenti pada sahabat, marfu terangkat pada Nabi. Tapi riwayat ini riwayat dhaif, riwayat yang dhaif, bukan riwayat yang kuat. Dan memang kalau ada riwayat yang seperti ini kan, pertama memang tidak dipakai, ada pendapat yang tidak memakai. Kedua, bahwa hadis ini sebenarnya dianggap bertentangan dengan hadis yang kuat atau tidak itu, karena memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa anal mar'ata, atau wanita itu semuanya aurat. Sehingga dengan hadis yang umum tersebut, atau yang jelas penunjukannya gitu, atau itu kan umum, sementara hadis yang mengkhususkan perkara ini, yaitu qadamaiha, kedua kakinya, itu hadis lemah gitu. Sehingga kalau hadis itu lemah dibawa kepada makna keumumannya, artinya kaki itu, ataupun telapak kaki, ya, punggung kaki itu adalah termasuk aurat, sehingga mesti ditutup.
Termasuk pula kelazimannya kalau punggung kaki itu bisa ditutupi, tapi pas sujud itu kan kemungkinan telapak kakinya bagian bawah itu terbuka. Itu mafhum dari hadis ini, yaitu hadis Ummu Salamah ini yang lemah ini. Nah, karena perkara tersebutlah banyak pendapat di kalangan para ulama tentang perkara ini. Waqad qala Syafi'i rahimahullah ta'ala fil dan sungguh Imam Syafi'i telah berkata di dalam kitab beliau Al-Um, wa kulul mar'ati keliru saya auratun, dan setiap dari wanita itu aurat, yakni fi sholah illa wajaha wa kafaiha wa dhahara qadamaiha. Al-Imam Syafi'i berpandangan bahwa seluruh dari tubuh wanita itu aurat, yakni dalam sholat, kecuali wajah, kemudian kedua telapak tangan dan punggung dari kedua kakinya. Punggung dari kedua kakinya. Ini menunjukkan bahwa memang beliau memakai hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud ini. Sekalipun hadis itu adalah hadis yang dhaif gitu loh. Karena memang pembahasan seputar ilmu fikih itu hampir bisa dikatakan tidak bisa kosong dari hadis dhaif ya. Tentunya dengan syarat-syarat itu. Biasanya kalau seorang ahlul hadis itu dia meninjau sebuah fikih itu ya, biasanya lebih bersih dari sisi hadis, derajat hadis itu biasanya gitu. Tapi kalau misalnya seorang ahli fikih itu yang tinjauannya dari sisi ilmu fikih itu jarang, bisa dikatakan jarang dia tidak memakai hadis dhaif gitu. Oleh karena itu dari ulama-ulama ahlul hadis yang dia ahli fikih itu hadis dhaif mesti ada. Contoh ya, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi itu ahlul hadis. Tapi di dalam membabkan kitab fikihnya, dalam membabkan kitab hadisnya itu didasarkan pada fikih, pada bab fikih. Maka dikatakan sunan, kitabnya sunan. Nah itu jelas sekali di sana ada hadis-hadis dhaif gitu. Dan memang ahli fikih sendiri di dalam memakai hadis itu tidak sekedar tinjauan dari sisi derajatnya ya, tapi juga sisi makna hadis itu sendiri kalau diletakkan di dalam pembaban sebuah fikih itu. Sehingga manakala ada hadis yang lemah tetapi secara pemahaman berada di bawah pembahasan hadis-hadis yang sahih, di bawah nas-nas yang sahih, mereka memakainya. Ya, mereka memakainya. Atau memang dari sisi yang lain bahwa ilmu fikih itu memang ma'rifatu al-ahkami syar'iyati alati tariquha al-ijtihad. Bahwa ilmu fikih itu kan ilmu yang memang ma'rifah ya, pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang jalannya itu ijtihad, torekohnya itu ijtihad. Artinya kalau torekoh ijtihad kan di situ ada istilahnya ijtihad di dalam memahami sebuah nas sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu usul, sesuai cara-cara di dalam mengambil istifadah dari sebuah dalil yang ada di dalam ilmu usul itu. Sehingga di situ ada tinjauan-tinjauan yang tidak semata-mata derajat hadis itu, tapi tinjauan secara makna-makna yang dimaklumi, yang terkandung di dalam sebuah hadis. Sehingga
kalau ada hadis dhaif tapi maknanya benar, biasanya ahli fikih akan memakai, atau maknanya tidak bertentangan dengan nas-nas yang sahih, mereka akan memakai gitu. Seperti itu. Makanya kalau ada tinjauan sebuah hadis itu, ada tinjauan sebuah hadis atau sebuah permasalahan fikih tapi menurut timbangan ahlul hadis, itu biasanya ada pembahasan gitu. Ya, ada pembahasan. Karena memang untuk memahami fikih ya, itu ya ada ilmu usul fikih ya, yang menyangkut tentang masalah ilmu usul fikih itu istilahnya itu tentang bagaimana mengistifadah sebuah dalil ya, itu ada cara-caranya dalam ilmu usul fikih ya. Ya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama kadang meninjau seperti itu. Seperti Syekh Utsaimin di dalam sebagian perkataan beliau dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram, beliau tatkala menyebutkan satu komentar ya, beliau mengomentari tentang istimbat, kesimpulan dari sebuah dalil dari tinjauan fikih tapi yang mengeluarkan ahlul hadis. Beliau mengatakan namun ini dari ahlul hadis, bukan dari ahli fikih, karena pendapatnya memang benar-benar pendapat yang bertentangan dengan kebanyakan ahli fikih itu. Makanya beliau kemudian mengenai hadis ini yang menggunakan istimbatnya adalah menurut ahli hadis dan bukan laisa ahla fikih ya, bukan ahli fikih. Makanya ilmu itu kan ada jalurnya masing-masing. Ilmu itu ada jalurnya masing-masing. Makanya kalau kita baca fikihnya atau fatwanya sebagian ahli hadis itu mesti kadang ada yang dikritik gitu, yang dikritik. Seperti sebagian ulama memfatwakan dulu ya, untuk kuburan Nabi dipindah, itu kan dari ahli hadis, bukan dari ahli fikih. Kalau dari ahli fikih dengan keberadaan Masjid Nabawi yang seperti itu sampai masuk ke dalam belakang rumah Nabi gitu loh, maksudnya dari sisi arah kiblat itu tidak ada iskal bagi ahli fikih. Tidak perlu kuburan Nabi dipindah, tidak ada masalah karena status tanahnya beda. Sehingga orang sholat di Masjid Nabawi di belakang itu tidak terhukumi sholat di kuburan. Sehingga kalau status tanahnya beda ya, orang tidak bisa dikatakan kalau sholat di belakangnya nyembah kuburan Nabi. Tidak seperti itu. Termasuk misalnya dia punya rumah, sudah di balik rumah kita itu ada rumah orang lain, atau mungkin temboknya jadi satu, seperti di perumahan itu kan temboknya jadi satu, sementara tempat sholat di rumah kita itu tetangga kita arahnya barat kita. Ternyata di balik tembok itu WC atau kamar mandi, itu tidak terhitung dia sholat menghadap menyembah WC. Itu tidak seperti itu cara memahaminya, karena sudah terhalangi tembok. Beda kalau terhalangi tembok tapi masih dalam satu lokasi misalnya sama-sama kuburan, walaupun terhalangi tembok memang dilarang karena sholat di kuburan dilarang. Tapi kalau sudah terhalangi tembok, ini statusnya kuburan, ini tanah masjid, ini tidak bisa dihukumi sebagai tanah orang yang sholat di atas kuburan. Nah ini tinjauan ahli fikih, masya Allah itu. Makanya ahli hadis kadang sehingga ada ya, nggak merasa mantap misalnya kuburan di samping jalan, sudah ada jalannya, sudah ada jalannya walaupun gang ya, gang, kemudian sebelah baratnya kuburan, kemudian ini masjid gitu. Beberapa kemudian mandang ragu-ragu,
untuk sholat di situ, karena Nabi bersabda la tusallu ilal qabri gitu. Jangan kamu sholat menghadap kuburan. Sehingga walaupun sudah ada jalannya di situ, tetap dia nggak merasa mantap. Nah, ini biasanya bukan dari tinjauan ahli fikih. Cara berpikir seperti itu bukan tinjauan dari situ. Karena kalau ahli fikih itu tinjauannya masya Allah gitu. Karena memang dia bidangnya fikih. Ya, sampai-sampai ada ya dulu ya. Jadi satu masjid itu memang belakangnya kuburan dan disekat dengan tembok. Nah, di antara tembok dengan masjid itu kan sebenarnya setelah kuburan itu sebenarnya udah tanah masjid. Tapi sengaja dibikin di belah barat itu jalan gitu loh, jalan untuk orang masuk masjid. Itu ada beberapa yang tidak mau untuk sholat di situ, nggak mau untuk diundang isi kajian, karena dia ustadz juga tidak mau, karena yakin dia sholatnya menghadap ke kuburan. Alasannya seperti itu. Waktu itu saya diminta ngisi, ya saya mau aja, karena waktu saya tanya takmirnya, panitia pembangunannya, saya tanya itu status tanah gimana. Status tanah itu, ini tanah masjid, ini khusus tanah kuburan, wakafnya beda. Ya tidak ada masalah kalau wakafnya beda. Tidak ada masalah wakafnya beda. Para sahabat Nabi itu adalah orang yang paling alim dari umat Rasulullah SAW. Dan begitu Nabi meninggal, itu kan rumah Nabi dengan Ibunda Aisyah itu kan memang begitu pintu masuk masjid, dikuburkan di situ, itu kan status tanahnya beda. Kemudian ada perluasan kuburan, perluasan masjid Nabawi sampai ke arah dari kiblat itu, sehingga posisi kuburan Nabi itu artinya posisi kuburan Nabi itu antara wilayah Masjid Nabawi dengan Mekah gitu loh. Artinya kiblat itu arah selatan kan. Ya. Kalau sebelum pada waktu sebelum dilebarkan Masjid Nabawi itu kan arahnya di sampingnya. Jadi orang sholat tetap menghadap. Jadi kuburannya di samping kiri gitu loh. Kuburan Nabi di samping kiri. Dari bagian itu mihrab itu kan, bagian di situ. Wallahu ta'ala alam. Ya. Tapi dari istihad yang terutama dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa bumi di mana Nabi meninggal itu bumi yang paling pantas untuk dikuburkan Nabi di situ. Itu kan dempetan rumahnya dengan masjid. Jadi tentu beliau faham betul gitu masalah itu, bahwa itu tidak mengganggu ibadah orang sholat di Masjid Nabawi. Itulah fikih. Ya, lebih-lebih kalau kita itu misalnya ya, kita antara tarik tempat kita sampai Ka'bah itu, kira-kira kita lurus kiblat kita ke arah Ka'bah itu, kira-kira lurus antara kita dengan Ka'bah itu ada berapa kuburan? Mesti banyak di muka bumi itu kuburan. Nah, ya itu kadang kehati-hatian, tapi justru bukan hati-hati ya, tapi kurang tepat itu. Ini istilahnya? Kenapa ini dijelaskan? Supaya kita itu bisa memahami ya. Ulama-ulama ahli fikih itu di dalam mereka memberikan kesimpulan sebuah hukum nggak sembarangan ya. Makanya kalau ada orang ini hadis harus doif gitu, kok hadis harus sahih misalnya gitu, nanti kalau lihat kitabnya Imam Bukhari Adabul Mufrad bingung nanti kalau lihat penjelasan Imam Ahmad kadang Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Ibnu Hajar Asqalani, itu ulama-ulama ahli hadis kan ya. Itu nanti tambah bingung lagi.
caranya berujar seperti itu. Makanya orang itu kalau belum tahu ilmu ya hendaknya seorang menahan diri itu. Menahan diri. Bagaimana ya? Sepakat para ulama bahwa di dalam nas itu mesti dengan hadis yang sahih, nas yang sahih. Tapi ada beberapa perkara yang kadang manakala terpenuhi syarat-syarat tertentu, bagaimana caranya untuk memahami, sehingga pada kondisi-kondisi tertentu ya seperti yang kita bahas saat ini. Mana kalau anhu at-Tirmidzi qaulahu, Tirmidzi menukil darinya, yaitu perkataan ya, tentang perkataannya, waqad qila in kana dhahru qadamaiha maksufan fa sholatuha jaizatun. Itu maksudnya dari Imam Syafi'i ya, karena Imam Tirmidzi kan setelah Imam Syafi'i. Sungguh dikatakan apabila punggung dari kedua telapak kakinya itu terbuka, fa sholatuha jaizatun, salatnya boleh. Intaha wa hadha madhabu Abi Hanifah kama naqalahu Ibnu Taimiyah fil Fatawa. Ini madhab dari Abu Hanifah sebagaimana Ibnu Taimiyah telah menukilnya. Ya. Wallahu taala alam. Artinya penukilan ini walaupun dari pendapat Abu Hanifah juga ulama-ulama setelahnya juga menukil pendapat tersebut itu, walaupun terkadang bertentangan gitu. Nah, di antara yang menukil yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam fatwa beliau yang jilid 22 ya, halaman 123. Wa dhahaba Malik wa Ahmadu ila anal mar'ah auratun, ya, innal mar'ata auratun ya, kulluha. Bal qala Ahmad al mar'atu tusalli wa la yura minha syai'un wa la dhafruha. Imam Malik dan Imam Ahmad berpandangan bahwa wanita itu aurat. Ya, semuanya aurat. Bahkan sampai Imam Ahmad mengatakan wanita itu sholat tidak boleh terlihat sebagian dari tubuhnya, tidak boleh ya. Bahkan tidak boleh pula kukunya. Imam Ahmad saya berandang kukunya aja tidak boleh kelihatan. Kemudian kultu, artinya Abu Malik dia mengatakan walati yatarajjahu li jawazu sholati ma'a kasfi dhahiril qaddami fi ghairi hadratil ajanib wa in kana al akhwatu sitruhuma wallahu alam. Dan yang rajih bagiku adalah bolehnya sholat dengan terbukanya bagian punggung dari kaki. Ya, punggung dari kaki. Ya. Dengan syarat tanpa ada lelaki asing hadir. Walaupun yang lebih hati-hati adalah menutupi kedua punggung kaki. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang lebih selamat ya. Ya. Selesai pembahasan ini ya. Kemudian yustahabu antusalli al-mar'atu fi siyab allati tasturu badanaha famakana fihi ziyadatun fi tasattur fahuwal afdal. Jadi dimustahabkan ya, dimustahabkan apa? Untuk seorang wanita itu sholat ya dengan pakaian yang menutup badannya. Adapun pakaian yang di situ ada kelebihan untuk menutup ya, maka itu afdal. Hukumnya afdal. Ya. Dan kita tahu ya bahwa wanita itu kan diperbolehkan untuk memanjangkan pakaiannya sampai isbal. Artinya isbal itu sampai di bawah mata kaki, bahkan sampai kena tanah. Bagaimana kalau pada tanah itu ada kotoran? Maka tanah setelahnya itu akan membersihkannya, mensucikannya. Ya. Beda kalau laki-laki dilarang isbal.
menjulurkan pakaian itu di bawah mata kaki itu dilarang. Celaannya cukup dahsyat itu. Celaannya cukup dahsyat. Kemudian walidza qala Syafi'i rahimahullah taala qad tafaqa amatuhum 'alal dir'i wal khimar. Al-Imam Syafi'i mengatakan sungguh kebanyakan dari mereka para ulama itu sepakat tentang dir'i, tentang baju panjang gamis dan khimar untuk wanita sholat. Wa ma zada fa huwa khairun wa astar. Dan apa yang lebih daripada itu lebih baik dan lebih menutup. Ya, walianahu idza kana 'alaiha jilbabun fa innahu tujafihi raqi'atan sajidat wa sajidatan li alla tasifas tiyabaha fatabayyanu ajizatuha wa mawadi'a wa mawadi'u auratiha, bukan mawadi'u wa mawadi'u auratiha. Nah, dikarenakan apabila pada wanita itu ada jilbab ya, ini sudah disebutkan dir itu baju panjang, itu baju panjang dari sampai kaki itu, dir. Khimar itu kerudung. Kalau jilbab itu apa tuh sebenarnya? Kalau di Indonesia jilbab itu ya khimar itu. Kalau asli daripada jilbab itu adalah untuk nama pakaian yang menutup seluruh tubuh. Itu namanya jilbab. Bukan jilbab itu kerudung, bukan kerudung itu khimar aslinya. Makanya kalau kalian lihat di tafsir terjemahan Quran pada waktu sejak zaman dulu ya, seperti Profesor Dr. Hasbi Asidiki itu yang zaman dulu itu di catatan kaki tentang untuk mengulurkan jilbab itu diterangkan di situ mesti pakaian yang menutup seluruh tubuh. Jadi itu jilbab gitu. Adapun kalau kerudung itu namanya khimar gitu. Khimar. Adapun dir itu seperti baju besi itu, untuk perang itu. Itu dir sebenarnya. Tapi kalau untuk wanita ya gamis sebenarnya. Gamis bisa nutup sampai mendekati kaki. Maksudnya mendekati telapak kaki. Makanya kadang di situ disyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dia menutupi pada yaitu yugdi duhura qadamaiha, menutupi. Artinya di situ ada pakaian yang memang dir itu yang menutupi dan yang tidak menutupi. Beliau mensyaratkan dirnya itu dia sabigon gitu, sempurna ya, sabigon sempurna, menutupi kedua punggung kakinya. Dikarenakan apabila di atas pada wanita itu ada jilbab, ingat jilbab bermakna pakaian yang menutupi seluruh tubuh ya, bukan khimar ya. Maka itu akan bisa merenggangkan seorang wanita, dia akan bisa merenggangkan. Nanti merenggangkan apa istilahnya? Merenggangkan ya. Dia bisa sholat menjadi renggang pakaiannya, tidak kemudian sempit gitu loh. Raqi'atan. Di saat dia rukuk, demikian pula di saat dia sujud. Sehingga dia tidak, bagian tubuh wanita itu tidak tersifati dengan pakaiannya. Kalau pakaiannya ketat kan mesti tersifati nanti ya, karena kalau tersifati menjadi itu tak mudoroahnya dihapus ya, dihilangkan. Artinya walaupun kalau mau dibaca tatabayyana juga bisa, tapi tak mudoroahnya dihilangkan, tapi itu bukan fi'il madhi ya, tapi fa-nya fa sababiyah. Tapi lebih bagus dibaca supaya tidak bingung, fatabayyanu. Ya, kenapa dibaca seperti itu? Jelas belakangnya itu menjadi fa'ilnya. Kemudian kalau diartikan dengan marfu, kemudian pantatnya itu bisa menjadi jelas,
tempat-tempat auratnya itu menjadi jelas kalau pakai pakaian yang sempit gitu. Beda kalau pakai apa? Pakai jilbab tadi. Jilbab dalam arti yang pakaian yang menutup seluruh tubuhnya, bukan khimar ya. Karena kalau di tempat kita jilbab itu ya kerudung. Padahal kalau dalam bahasa Arab bukan itu maknanya. Kalau kerudung itu khimar namanya. Nah, ini pembahasan yang keberapa ya? Keempat ya. Ya, keempat. Kemudian yang kelima yaitu amal mar'atu idza kanat amatan laisat hurratan fahiya kal hurrati ila annahu yajuzu laha an tusalliya kasyifatan. Itu kalau dibaca kasifatan maka dia mesti ditakwil menjadi apa? Ya, menjadi fi'il sehingga sya'roha dibaca. Tapi kalau mau dibaca dengan apa kedudukan mudhofun ilaih sudah selesai, kasifata sya'riha. Jadi bisa dibaca dua, maknanya sama, bitifakil ulama ilal hasan wa ata. Adapun wanita ketika dia ini adalah wanita tersebut adalah seorang budak ya, bukan seorang yang merdeka ya, maka dia itu pakaian sholatnya seperti wanita merdeka. Hanya saja dia boleh untuk sholat terbuka bagian rambutnya ya, dengan kesepakatan para ulama, kecuali Hasan dan Atta ya, kecuali Hasan dan Atta. Ini pendapat yang jarang kita tahu itu. Jadi kalau budak itu deh. Ya. Wallahu taala alam. Karena memang banyak ya perkara di dalam hukum tentang masalah budak itu yang ada pengkhususan tertentu. Banyak sekali. Bahkan termasuk dalam hudud juga ada perbedaan. Di dalam dikumpuli pemiliknya gitu loh. Dikumpuli pemiliknya juga ada pembahasan. Maksudnya pemiliknya kalau laki-laki gitu. Kalau pemiliknya perempuan enggak berlaku itu. Ya. Kaitan dengan milkul yamin. Itu pun nanti ada syarat-syarat ya. Ada pembahasan di fikih itu syarat-syaratnya dikumpul itu seperti apa? Ada syarat-syaratnya. Ada batasan-batasannya. Ya. Di pembahasan seputar masalah apa? Raqabah. Itu perlu dipelajari. Dan ilmu itu mesti dijaga seperti itu. Kalau ada orang mengatakan tidak perlu dipelajari karena perbudakan sudah tidak ada. Nah, ini orang tidak paham fikih namanya. Allah menjamin bahwa jihad itu akan berlaku sampai hari kiamat. Sekarang memang kita tahu dengan orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir itu berada pada masa perdamaian. Berada pada masa perdamaian. Ya. Dan apa yang menjadi kelaziman setelah masa peperangan jihad, kalau terjadi peperangan jihad, itu adalah adalah tentang raqabah, perbudakan. Itu akan ada sampai hari kiamat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam aturan-aturan syariat itu bahwa itqur raqabah, membebaskan budak itu termasuk amalan yang sangat agung. Artinya kalau kemudian perbudakannya dihapus tidak mungkin ada sampai hari kiamat. Ini menyelisih daripada hikmah syariat. Makanya disebutkan dalam surat Al-Balad itu kan, wa ma adraka mal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu itu apa itu aqabah? Ya, fakku raqabah.
pada ayat setelahnya diterangkan fakku raqabah, itu membebaskan budak, melepaskan budak. Dan ada syarat-syaratnya melepaskan budak itu, tidak setiap budak, tapi raqabah mukminah. Ya, seorang yang beriman, ya, budak yang beriman. Kemudian yang ke-6 yaitu al bintu shaghiratu allati lam tahid la tajibu 'alaiha al ikhtimaru, yaitu taqdiyatu sya'ri asna as-sholati. Fa inda Abdi Razak fil musannaf bisanatin sahihin an Ibni Jurayj qala qultu li Atha, ini bertanya ke seorang tabi'in, dia bertanya kepada tabi'in, al jariyatul lati lam tahid wa hiya tusalli, qala hasbuha izaruha, seorang anak perempuan yang kecil yang belum haid, tidak wajib baginya itu untuk ikhtimar, untuk berkhimar, yaitu menutup rambut, ya, di tengah sholat. Karena memang anak perempuan itu yang belum haid itu memang secara asal juga nggak wajib sholat, belum kena taklif sholat gitu. Yang berlaku itu adalah apa? Berlaku tarbiyah, ya, untuk dididik, diperintah, dan perintahnya itu babnya tarbiyah, mendidik. Hukumnya kalau sudah tamyiz sunat, hukumnya kalau sudah tamyiz sunat. Kalau belum balik seperti itu. Ya. Jadi menutup rambut itu di tengah sholat itu tidak wajib, ya. Artinya wong sholatnya sendiri juga tidak wajib kok, belum wajib kok. Nah, ini dari kedalaman ilmu, ya. Sholatnya belum wajib, kemudian kalau ditanya, ya mesti dibedakan antara pembahasan itu dari sisi, kalau kita tahu ya namanya sholat itu mau wajib mau sunat kan ada syarat-syaratnya gitu kan gitu. Ada syarat-syaratnya, ada rukunnya kan gitu itu. Makanya kalau misalnya kita mendengar dari penjelasan di dalam kitab Musonaf ini, ya, kita tidak akan bingung kenapa Nabi itu kalau sholat di atas kendaraan, beliau hanya sholat sunat saja. Kalau sholat wajib beliau turun. Karena sholat wajib itu ada syaratnya menghadap kiblat. Kalau sholat sunat menghadap kiblat itu diberikan keringanan kalau di atas kendaraan. Makanya kendaraannya dihadapkan ke arah kiblat untuk sholat sunat itu hanya awalnya saja. Itu pun tidak wajib. Andaikan dari awal dia nggak sholat menghadap kiblat pun tidak wajib. Karena asalnya sholat juga sholat sunat. Ya, kalau paham masa itu pembahasan, ya, kaitannya dengan ilmu fikih itu kan mencakup hukum yang 7 gitu. Hukum yang 7 itu pertama hukum yang 5, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Ya biasanya untuk perkara ini nggak begitu sulit untuk diketahui. Tapi ada 2 perkara yang kalau seorang paham fikih, ya, itu yaitu tentang masalah sahih dan batilnya sebuah perkara, atau sah dan tidaknya sebuah perkara. Itu namanya hukum wat'i. Hukum wat'i. Ya, hukum wat'i. Ya. Makanya misalnya ada satu perbuatan, satu amalan hukumnya haram gitu loh. Misalnya jual beli itu hukumnya haram, tapi sah ndak jual beli ini ada pembahasan gitu. Terkadang ada keharamannya, tetapi sah secara berlaku hukumnya sah gitu. Ya. Ya. Kalau dia anggap kemudian setiap perkara kalau ada keharamannya pada sebuah ibadah berarti batal semua. Ya. Nah ini perlu untuk belajar tentang hukum wat'i namanya. Ya, hukum wat'i. Ini dalam usul fikih ada. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seperti ini mungkin timbul pertanyaan, lu nggak nutup aurat nggak sah sholatnya.
dia perlu belajar namanya hukum wat'i. Maka di sisi Abdur Razak di kitab Musonaf dengan sanad yang sahih dari Juret, dia berkata, aku berkata kepada Allah, apakah budak wanita yang belum haid itu bagaimana dia sholatnya? Maka beliau mengatakan hasbuha izaruha, cukup dengan sarungnya saja, atau izarnya itu sudah mencukupi. Ya, izar itu kan pakaian bawah. Ya kalau tempat kita kayak sarung ya, tapi lebih tepatnya kayak jarik itu loh. Karena kalau sarung itu kan sambung, kalau izar itu nggak sambung itu, jadi kepotong kayak jarik itu. Jarik itu pakaian bawah wanita Jawa gitu. Ya, itu kalau di Arab namanya izar. Izar. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya kita lanjutkan pada pasal baru, yaitu istiqbalul kiblati ma'al kudrati, yaitu menghadap kiblat ya, ma'al kudrah ya. Ya, bersamaan dengan kemampuan atau sesuai dengan kemampuannya. Ini kembali kepada mana apa? Syarat ya, karena syarat ya, ini kan syarat yang kelima. Kalau syarat yang keempat kan sudah kita bahas adalah sitrul aurati ma'al kudrah. Syarat yang ketiga toharatus taub wal badani wal makan alati yusalla fihi. Yang kedua toharatu minal hadasaini al asgor ya, al asgori wal akbari ma'al kudrati. Ini yang kedua. Yang pertama al ilmu bidukuli waktu sholati. Jadi yang kelima adalah istiqbalul kiblati ma'al kudrati. Ini syarat yang kelima untuk sholat. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka arahkanlah wajahmu itu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kalian berada, arahkanlah wajah kalian itu ke arah sana. Ini menunjukkan bahwa yang diperintah oleh Allah itu adalah satroh saja, arah. Jadi misalnya tidak tepat geser kanan sedikit, ke kiri sedikit, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Adapun adanya sertifikasi kiblat saat ini, yaitu hal yang memudahkan. Ya, ada hal yang memudahkan, sehingga bisa lebih tepat ya. Ya. Karena sholat dengan menghadap kiblat itu ada dua keadaan ya. Yang terutama adalah orang yang dia melihat Ka'bah secara langsung. Maka dia nggak boleh geser ke kanan, geser kiri. Dia harus tepat ke arah Ka'bah. Adapun yang tidak melihat secara langsung, itu dia cukup mengarahkan ke arah kiblat saja. Itu dijelaskan oleh para ulama. Ya. Nah, ini ayatnya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa kiblat itu antara masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Kenapa? Karena Madinah itu di utara Mekah. Apa yang antara barat dan timur itu adalah arah kiblat, artinya selatan. Ya. Ini sifatnya adalah seperti itu. Perkara-perkara ibadah yang sifatnya itu tidak bisa tepat beneran, itu berlaku padanya itu nggola bahdon namanya, sangkaan besar. Jadi kalau ada orang sholat geser sedikit tuh, kamu ngulangi sholatnya, kiblatnya kurang tepat, itu salah, berfatwa seperti itu.
sah sholatnya dia. Termasuk pula kita akan memasuki bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan itu kan kalau puasa itu diawali kan, puasa itu ta'abud. At-ta'abudu lillahi ta'ala bi'imsaki anil mufattirati, ya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Itu kan definisinya. Sebagian definisi ada yang lain, yaitu bentuk peribadatan kepada Allah dengan menahan dari segala pembatal puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Nah, terbitnya fajar itu kadang orang udah bingung gitu loh. Ini adzan yang dipakai adzan mana gitu. Apa masjid sana kan banyak dorame kan. Masjidnya kan apa ya, lemparan adzannya bener ada yang sampai 10 kilo gitu. Sehingga dengar sana ini yang mana dipakai adzannya. Ya, seperti itu dengan gola bantun gitu. Kalau seorang terjadi pergeseran 1 menit, 2 menit adalah hal yang wajar. Karena memang munculnya fajar dari arah timur itu sifatnya nisbi. Sifatnya itu enggak kemudian mutlak, itu enggak gitu. Mutlak mesti seperti ini enggak. Itu terpengaruh dengan kondisi kontur tanah di muka bumi, kondisi cuaca, kondisi penglihatan manusia, macam-macam. Maka yang makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang sifatnya itu ada perkiraan, itu mesti di belakang ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satupun jiwa kecuali di atas kemampuannya. Itu diterangkan oleh Syekh Utsaimin tatkala beliau menjelaskan wa auful kaila wal mizana bil qisti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan penuhilah timbangan dan takaran. Takaran dan timbangan dengan penuh keadilan. Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali di atas kemampuannya. Karena takaran timbangan itu ya kadang lebih dikit, kadang kurang dikit, walaupun sudah berusaha. Karena memang sifatnya timbangan, kembali takaran gitu. Kalau timbangan lebih mudah ya, karena timbangan itu sudah ada ukurannya sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Tapi kalau takaran itu nanti dari sisi timbangan beda. Contoh misalnya takaran kurma itu sama takaran besi beda. Sama-sama 1 so. Itu kalau kurma mungkin 2-3 kilo. Kalau besi mungkin bisa 5 kilo. Kenapa? Karena benda yang ditakar itu bisa massa jenis, berat jenisnya beda. Makanya jangan heran ya kalau misalnya ini berapa kilo ya kalau karena takaran di sana dipakai untuk gandum, untuk kismis, untuk untuk kurma ya sebagainya gitu. Kalau di tempat kita untuk beras ya tinggal dihitung saja untuk volume yang sama antara beras dan kurma itu berat mana. Otomatis itu mesti akan terjadi perbedaan beratnya. Nah seperti itu menjadikan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi termasuk kayak terbit fajar seperti itu adalah hal yang wajar. Lebih-lebih dulu muadzinnya itu kan Abdullah ibnu Maktum, itu buta kan beliau. Jadi hanya para sahabat mengatakan asbahta, kamu sudah masuk waktu subuh. Baru kemudian Abdullah ibnu Maktum dengar kan, itu baru adzan. Beliau cuma mendengar gitu. Dan tentu pada saat sudah subuh gitu, itu kan Abdullah ibnu Mas'ud kan Abdullah ibnu Maktum kan tidak mungkin langsung sudah berada di tempat adanya gitu. Sehingga langsung adzan, begitu dikasih tahu langsung adzan. Mesti beliau berjalan dulu itu. Kira-kira berjalan dari tempat beliau dikasih tahu subuh udah masuk sama mulai adzan itu kira-kira ada jeda enggak gitu. Mesti ada jeda setengah menit itu masih ada gitu secara zahir gitu. Karena tidak mungkin Abdullah ibnu Maktum dikasih tahu kalau sudah masuk waktu subuh sementara beliau sudah berada di tempat yang biasa beliau untuk adzan.
Mesti dia berjalan dulu kan gitu. Dan itu Nabi tidak memutlakan kecuali dengan apa? Inna bilalan yu'adzinu bilail kulu wasrofu hatta yu'adzina Abdullah ibnu Umi Maktum. Ya, Bilal itu adzan di waktu malam. Makan dan minumlah kalian, artinya sahur, sampai Abdullah ibnu Umi Maktum beradzan. Maksudnya beradzan ya begitu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan pada waktu mengatakan asbahta, kamu sudah masuk waktu subuh. Artinya kalau kemudian pada saat ada seorang sahabat yang mengatakan kamu sudah masuk waktu subuh, kemudian masih ada yang makan, padahal memang sudah masuk waktu subuh kan gitu, itu apakah batal puasanya karena makan masih sudah masuk waktu subuh? Enggak, tetap Nabi yang menjadi ukuran dia adzan gitu. Sehingga dari situ ya seorang tidak perlu berlebih-lebihan dalam hal seperti itu. Ya, kalau dia yakin adzan di masjid, ya, kalau dia adzan yakin dengan waktu yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan itu yang paling selamat itu ya dengan waktu yang dikeluarkan pemerintah karena ada kebersamaan. Wallahu taala a'lam. Jadi termasuk istiqbalul kiblah itu seperti itu juga. Makanya kita senang ada pemerintah atau Kemenak membuat sertifikasi, itu bagus gitu. Tapi andaikan tanpa itu pun sebenarnya sudah mencukupi gitu. Waliqaulihi alaihi salatu wassalam lil musii sholatahu. Ya, ini lil musii sholatahu, enggak bisa lil musii sholatihi ya, karena apa? Dia di situ takrif ya, dengan takrif alif lam takrif lil musii. Sehingga itu di al musi karena kemersuan dari lam di situ. Lam yang menjarkan. Maka di situ dia sholat tahu karena sebagai apa? Sebagai mansub. Dia mansub sebagai sasaran dari musik itu di atas wayan fa'il sifat, sehingga ditakwil menjadi fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Artinya fi'il mudhari berarti dia apa? Menasobkan apa? Maf'ulnya. Sehingga lil musii sholatahu. Idza kumta ila sholati fa asbiqil wudu'a tsumma istaqbilil qiblata. Apabila kamu itu hendak berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke kiblat. Ya. Kemudian kalau seorang wanita, ya, idza taharatil qiblata fa akhta'at wa sholat ilal jihati lati donnatha thumma tabayyana laha khata'uha fala i'adata 'alaiha. Jadi kalau seorang wanita sudah berusaha, tahari itu usaha dengan sungguh-sungguh. Ini kiblatnya mana ya? Dia sudah berusaha mencari kiblatnya. Kemudian keliru. Kemudian dia sholat itu kepada arah. Dia sholat kepada arah yang dia sangka itu kiblat. Dia menyangka itulah kiblat. Kemudian setelah selesai sholat jelas kalau dia salah. Maka fala i'adata 'alaiha. Maka tidak ada pengulangan untuk sholatnya. Ya. Karena kesalahan sengaja, kesalahan tidak sengaja itu ada pembahasan. Nah, ini termasuk dalil yang menunjukkan apa? Dalil yang menunjukkan bahwa ketidaktahuan itu di situ ada udzur ya. Ada udzur. Fa'an Amir ibni Rabi'ah di dalam hadis ya. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Dari Amir bin Rabi'ah, qala kunna ma'a Nabi alaihi salatu wasallam fi safarin fi lailatin mudlimatin falam nadri aina al-qiblatu fa shalla kullu rajulin minna ala khiyalihi. Ya, falamma asbahna dzakarna dzalika li Rasulillah alaihi salatu wasallam fa nazala fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Jadi kami bersama Nabi dalam sebuah safar di malam yang gelap. Kami tidak tahu di mana arah kiblat. Masing-masing dari kami sholat ya sesuai dengan apa yang diyakini. Ya.
yang dicondonginya. Maka tatkala kemudian kami masuk waktu subuh, kami sebutkan yang demikian di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam, maka turunlah ayat, ya, maka di mana saja kamu mengarahkan, ya, untuk mengarahkan wajahmu untuk sholat, maka di sanalah wajhullah, ya. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa disampaikan karena ini saya masih ada acara untuk berangkat ngisi di tempat lain, ya. Besok kita lanjutkan tentang bolehnya meninggalkan kiblat itu pada dua keadaan. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kalau ada pertanyaan satu saja, kami persilahkan. Di sini ditanyakan tentang wanita boleh memanjangkan pakaiannya. Batas maksimal panjang seorang wanita itu berapa? Itu satu, apa ini nama? Satu kilan itu namanya apa? Satu jengkal. Jadi dari situ, dari mata kaki itu satu jengkal boleh, ya. Dan itu nanti kalau berjalan maka tanah yang setelahnya akan membersihkannya, ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada yang lain? Iya, ya. Sirah apa? Sejarah, ya. Ya. Wallahu ta'ala, yang jelas ya di dalam setiap cabang ilmu itu ada ahlinya. Setiap cabang ilmu itu ada ahlinya. Artinya kalau pembahasan seputar fikih, ya memang ahlinya adalah ahli fikih, ya. Dan masing-masing saling melengkapi. Artinya satu sama lain itu saling melengkapi. Terkadang pula seperti riwayat, ya, Rasul yang diutus ke muka bumi pertama kali itu siapa? Itu kebanyakan ahli sejarah, dan itu kesalahan. Itu menganggap Nabi Idris itu yang pertama sebagai Rasul. Tetapi riwayat-riwayat yang sahih menyebutkan bahwa Nabi Nuh itulah Rasul pertama. Itu salah satunya, gitu. Lagian perlu diperhatikan bahwa sirah perjalanan itu untuk ditinjau apakah itu berlaku hukum atau tidak. Itu kadang kalau orang tidak bisa membedakan, itu bisa salah di dalam mengambil hukum. Misalnya satu contoh, ya, tentang
perjalanan umat ini. Artinya perjalanan dari umat Islam itu dari khilafah alamin haji nubuwah, nanti kan kemudian terus sampai pada masa banyak fitnah ya, Mulkan Jabriyan itu kemudian nanti akan kembali pada khilafah alamin haji nubuwah lagi kan. Itu kan sebenarnya hadis khobar. Artinya khobas itu akan terjadi perjalanannya. Tapi itu bukan hadis untuk membangun fikih, membangun hukum. Karena ini masa Mulkan Jabriyan, kemudian besok akan muncul khilafah itu. Kemudian gaung-gaungkan khilafah, penguasa yang dianggap dolim itu tidak disah kepemimpinannya. Nah ini orang tidak paham hukum seperti ini. Karena khobar itu beda dengan bicara hukum. Nah ini butuh seorang tahu fikih. Makanya ada seorang yang berpendapat ya kayak Ratu Belkis. Ratu Belkis berarti pimpin wanita. Padahal ayat itu tidak bicara tentang bolehnya seorang wanita jadi pimpinan. Tapi khobar itu ayat mengkhobarkan peristiwa yang terjadi. Maka mesti benar itu sahih dari Al-Quran. Tapi apakah Al-Quran bicara tentang hukum bolehnya wanita untuk menjadi pemimpin? Makanya kalau demikian pula kalau yang itu tadi nanti akan datang khilafah alamin haji nubuwah. Ini kalau kemudian dinanti kemudian dengan pemimpinnya nggak taat itu loh. Karena pemimpinnya dolim kita bangkitkan itu mesti akan terjadi hal-hal yang aneh-aneh dalam memahami. Padahal harusnya itu kan hadis bicara tentang khobar. Hadis bicara tentang hukum itu justru hadis-hadis yang menyebutkan kalau didapati pemimpin dolim itu tetap Nabi mengatakan apa? Tasma'u wa tuti wa in ukhida maluk wa duriba dhahru isma wa ati gitu. Itu yang ada dalam riwayat Imam Muslim. Kamu dengar dan taat sekalipun hartamu diambil, sekalipun punggungmu diinjak, dengar dan taat gitu loh. Nah ini hadis bicara tentang hukum. Ya, makanya kalau belajar itu melalui pintunya gitu. Kalau bicara sirah silahkan bicara sirah. Misalnya membahas sirah ya silahkan bicara sirah, tapi jangan bicara hukum gitu. Kalau bicara hukum pelajari aja ilmu fikih itu selesai. Karena setiap cabang ilmu itu ada gitu. Termasuk pula kalau mau bicara hadis, ya belajar aja ilmu hadis. Masing-masing ada jalurnya. Kalau kemudian kalau kemudian seperti itu ya wajar. Kalau kemudian misalnya satu contoh misalnya, kalau seorang ulama itu dia dalam ilmu hadis, beliau ahli fikih, tapi dalam ilmu hadis dia lemah, atau ada kritikan gitu loh. Ya kadang di dalam membahas sebuah hukum kadang terjadi kesalahan kaitannya dengan karena mensohhikan hadis sahih dianggap hadis dhaif gitu loh. Kadang seperti itu. Seperti yang terjadi tentang hukum musik itu haram, itu kan hadisnya didhaifkan oleh Ibnu Hazm misalnya. Sementara Ibnu Hazm sendiri keadaan beliau di dalam berbicara hadis itu beliau kadang memang ya ada kekeliruan yang cukup besar gitu. Termasuk hadis itu. Termasuk yang lain beliau tidak mengenal Imam Tirmidzi gitu. Karena jadi dianggap bahwa Imam Tirmidzi itu dia adalah orang yang majhul hal gitu. Artinya karena beliau bidangnya itu gitu loh ya. Makanya jarang ya seorang terkumpul seluruh bidang ilmu, jarang sekali. Yang seluruh ilmu itu terkumpul ya salah satunya siapa? Artinya di berbagai fan itu Syekhul Islam itu. Makanya beliau punya murid ahlul hadis punya. Seperti Ad-Dahabi itu kan ahli hadis. Ahli fikih beliau punya Ibnu Muflih ya. Murid Ibnu Muflih, Abdul Hadi gitu. Nah, beliau cenderung pada madhab Hambali, tapi beliau ngajar juga madhab Maliki ya. Dan orang yang belajar madhab Maliki ya benar-benar bisa menguasai madhab Maliki, karena Syekhul Islam juga pakar dalam bidang ilmu madhab Maliki, juga menguasai madhab Syafi'i, menguasai madhab Hambali, menguasai madhab Hanafi, menguasai. Dalam bidang ilmu tafsir beliau punya Ibnu Katsir. Dalam ilmu yang banyak sekali diwarisi oleh muridnya itu Ibnul Qayyim.
Sehingga ya seperti itu jarang ada, jarang tapi ya. Wallahu taala alam. Jadi kadang-kadang seperti itu. Tapi untuk bisa memastikan seperti itu, misalnya ini bagaimana? Pelajari sesuai dengan cabang ilmunya. Tentunya dengan belajar kepada ahlinya gitu. Belajar kepada ahlinya. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya, saya mau persiapan ini. Ya. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada panitia.